Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, kali ini kita akan membahas tentang hukum bagi orang yang menyusui dan orang yang hamil ketika berpuasa di bulan Ramadan. Nah, apalagi sekarang ya, lagi musimnya pandemi corona, karena di rumah aja. Nah, akhirnya sekarang itu banyak sekali ibu-ibu yang sebelumnya jarang berkumpul bersama suaminya, jadi bareng terus. Akhirnya sekarang mulai ngetren ya, mulai viral, banyak sekali yang hamil ya, karena ya itu di rumah aja efek ya. Ini ada bagusnya juga ya. Nah, begitupun dengan orang yang orang yang menyusui. Nah, itu bagaimana hukumnya ketika menjalani ibadah puasa Ramadan? Tentunya kalau orang yang hamil itu kan biasanya agak lemah ya fisiknya, secara fisik. Begitupun dengan orang yang menyusui, karena dia harus menyusui anaknya, khawatir nanti dia kehabisan ASI-nya. Nah, kalau misalnya kehabisan kan bahaya nantinya. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hamilu wal murdi'u in khafata ala anfusihima aftarata wa alaihimal qada. Wa in khafata ala auladihima aftarata alaihimal qada wal kafarah. Angkuli yaumin muddun. Nah, itu ya yang ada di dalam matan takrib, dijelaskan seperti itu. Wal hamil wal murdi, bagi orang yang hamil itu mengandung ya. Wal murdi'u, dan orang yang menyusui. Ibu-ibu nih, nggak ada ya bapak-bapak yang hamil atau menyusui. Masa bapak-bapak menyusui? Nggak ada. Nah, itu aneh-aneh itu. Ada yang di berita-berita orang barat itu kadang ada bapaknya hamil. Nah, itu aneh-aneh saja ya, ngarang ya. Nggak mungkin. Udah sunnah Rasul, udah sunnatullah, bahwasanya yang bisa hamil itu adalah perempuan, bukan bapak-bapak. Nah, in khafata ala anfusihima, saiki didelok. Nah, jadi orang hamil dan menyusui itu kita tarik garis dua ya, dua garis. Artinya ada dua macam nih ya. In khafata ala anfusihima, satu, jika orang hamil atau menyusui ini khawatir terhadap keselamatan dirinya, keselamatan jiwanya. Misalnya dia itu kalau seandainya melakukan ibadah puasa, maka dia menjadi sakit misalnya. Atau bahkan dia sampai meninggal misalnya, kalau seandainya dia sakit. Nah, dengan keadaan seperti itu ya, karena khawatir akan terjadi seperti itu, karena sakit atau bisa jadi sampai meninggal, maka orang yang hamil itu boleh aftarota, berbuka. Ya, begitupun dengan orang yang menyusui tadi. Ya, orang yang menyusui jika khawatir akan dirinya ya, dengan dia menyusui karena disedot terus ya air susunya, ASI-nya, terus dia akan menjadi lemah dan sakit, misalnya jatuh sakit. Nah, maka orang yang menyusui ini boleh berbuka puasa. Oh, berarti sama ya. Kalau orang yang hamil dan menyusui, kalau khawatir terhadap jiwanya, dirinya, ya, keselamatan jiwanya, maka boleh berbuka puasa. Wa alaihimal qada, dan bagi keduanya, baik orang yang hamil ataupun menyusui, wajib membayar qada ya di bulan berikutnya atau selain bulan puasa. Jadi ketika orang hamil dan menyusui itu berbuka puasa, tidak melaksanakan puasa, maka nanti harus dibayar ya dengan qada nanti ketika
bulan-bulan selanjutnya. Nah, awas ya, udah paham ya? Kalau khawatir terhadap jiwanya, keselamatan jiwanya, maka dia wajib qada puasa nanti ketika puasa Ramadan berakhir. Nah, udah aman ya, ibu-ibu ya, terutama yang sedang hamil dan yang sedang menyusui. Kalau khawatir terhadap jiwanya, maka boleh meninggalkan berpuasa. Karena agama Islam itu sangat fleksibel ya, dan tidak memberatkan kepada pelakunya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak memberatkan, tidak menguji hambanya kecuali dengan kemampuannya. Jadi sudah paham. Nah, ketika orang itu sedang sedang hamil atau sedang menyusui, itu kan sedikit dia itu akan merasa itu ya lemah. Nah, makanya diberilah rukhsah oleh Allah, diberi keringanan ya, berupa tadi boleh berbuka untuk membatalkan puasanya. Itu ya, karena dalam Al-Qur'an dikatakan ya, walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya, itu bagi orang-orang yang ya, wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya ya, menjalankan puasa itu fidyatun ta'amu miskin, yaitu membayar fidyah seorang miskin 1 mud. Nah, itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wa in khafata ala auladihima. Jika orang yang menyusui dan hamil itu khawatir terhadap anaknya, auladihima, anaknya. Kalau orang hamil berarti anak yang di dalamnya ya, janinnya, bayinya. Nah, kalau orang yang menyusui berarti air susunya takut kehabisan misalnya ya, karena lagi deres-deresnya menyusui misalnya. Nah, maka aftarota alaihimal qada wal kafarah. Maka orang yang demikian karena dia khawatir terhadap anaknya, baik itu karena dia sedang hamil takut janinnya keguguran, atau ketika dia menyusui takut ASINya kehabisan ketika dibawa berpuasa, sehingga khawatir terhadap anaknya nantinya ya. Nah, kalau alasannya seperti itu, sebabnya seperti itu, maka aftarota, maka berbuka keduanya boleh ya, boleh berbuka keduanya. Wa alaihimal qada wal kafarah, tapi dia harus mengkodok puasanya dan juga membayar kafarah ya. Nah, jadi double ya, kodok puasa dan kafarah juga, setiap hari 1 mud, angkul yaumin muddun. Jadi setiap harinya bayar 1 mud. Nah, itu ya perbedaannya ya. Nah, kalau misalnya, ulangi ya, yang pertama kalau misalnya dia khawatir terhadap keselamatan jiwanya ya, karena nantinya sakit atau bahkan sampai meninggal, maka dia boleh berbuka. Nah, ketika dia berbuka karena batal puasanya, wajib qada di bulan-bulan berikutnya. Itu yang pertama. Kalau yang kedua ya, orang hamil dan menyusui jika takut nanti keguguran misalnya, orang yang hamil dan orang menyusuinya takut kehabisan air susunya, ASINya, maka dua orang ini di samping wajib qada puasa juga membayar setiap hari 1 mud kepada orang miskin. Itu ya kesimpulannya ya. Ingat-ingat itu. Jadi perbedaannya di situ. Kalau keselamatan jiwanya, diulangi lagi ya biar paham ya. Kalau khawatir keselamatan jiwanya maka wajib qada. Kalau khawatir anaknya keguguran atau kehabisan air susu ya, keselamatan anaknya khawatir, maka wajib qada, wajib bayar fidyah 1 hari 1 mud ya. Masih ingat kan, 1 mud itu adalah sama dengan 675 gram, atau kita bulatkan menjadi 700 gram, 7 on ya. Lebih bagus lagi 1 kilo sekalian ya, buat sodakoh sisanya. Kapan lagi sih kita bersodakoh? Nah ya, jadi supaya lebih afdol gitu. Syukur-syukur lagi dikasih juga yang lainnya, dikasih lauhannya, dikasih minumnya misalnya, nggak apa-apa, lebih baik diniati untuk sodako. Kewajibannya kan itu, cuman 1 hari 1 mud. Lebih baik lagi kalau orang itu
lebih dari 1 mud. Ya, lebih banyak pahalanya nantinya. Yang satu mud itu menghilangkan kewajiban, sisanya buat sedekah. Nah, itu ya. Nah, untuk pembayaran fidyah sama ya, ada 3 macam. Yang pertama, dibayarkan di awal bulan Ramadan, boleh ya. Jadi setelah fajar baru boleh bayar. Yang kedua, misalnya di akhir bulan Ramadan dikumpulkan jadi 1, boleh juga. Yang ketiga, boleh setiap hari bayar 1 mud. Nah, yang tidak diperbolehkan itu adalah sebelum jatuhnya bulan Ramadan. Jadi misalnya besok Ramadan, sekarang bayarnya, itu tidak boleh ya. Itu yang harus difahami. Nah, jadi kesimpulan dari keterangan kali ini ya, bahwasanya orang yang hamil dan menyusui, jika dia tidak sanggup untuk melanjutkan puasanya di bulan Ramadan karena khawatir keselamatan jiwanya, maka dia boleh berbuka puasa. Dan baginya wajib bayar qada di bulan selain bulan Ramadan. Nah, bagi orang yang hamil dan menyusui, yang kedua, jika dia khawatir terhadap anaknya yang hamil karena nanti keguguran, dan jika orang yang menyusui itu takut kehabisan ASINya sehingga menyebabkan anaknya sakit misalnya, khawatir, nah maka boleh berbuka. Nah, bagi orang yang kedua ini ya, yang khawatir keselamatan anaknya, itu di samping wajib qada wajib qada puasa, juga wajib membayar kafaroh, yaitu setiap hari 1 mud. Ya, jelas ya semuanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi para jamaah semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.